Selamat siang, perkenalkan saya Jen Christine, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 8 Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Saat ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan teman saya, Ibu Mai Fitri. Ya, Ibu. Beliau adalah guru biologi di SMA Negeri 8 Mandau. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang percakapan pra-observasi. Selamat siang Bu Mai. Selamat siang juga Bu Jen. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Jen gimana? Sehat dan tetap semangat. Oke Bu Mai, seperti kesepakatan kita kemarin, kita janji ketemu hari ini ya Bu ya. Kita mau ngobrol-ngobrol. Sesi percakapan kita hari ini disebut dengan percakapan pra-observasi. Nah, tujuan dari percakapan ini saya ingin mengetahui sejauh mana persiapan Ibu sebelum melakukan pembelajaran di kelas. Jadi sebelum saya melakukan observasi, saya ingin mengetahui persiapan Ibu, kemudian saya ingin juga mengetahui area yang akan Ibu kembangkan, yang akan saya amati nanti ya Bu ya. Nanti dalam sesi ini akan ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan ya Bu ya. Yang pertama, kira-kira materi apa nih yang akan Ibu bawa pada observasi nanti? Materi yang akan saya bawakan itu adalah materi virus dan peranannya. Tapi saya lebih khususkan untuk penyakit yang disebabkan oleh virus itu sendiri. Oke, berarti materi yang akan Ibu bawa yaitu virus dan peranannya, tapi spesifiknya pada penyakit yang disebabkan oleh virus itu sendiri. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai saat observasi nanti, saat pembelajaran di kelas? Ada dua tujuan pembelajaran yang hendak saya capai. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis penyebab dan dampak penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, virus di sini saya mengambil virus corona atau COVID-19. Nah, setelah mereka tahu penyebab dan dampaknya, tujuan pembelajaran yang kedua yang hendak saya capai itu siswa dapat atau peserta didik dapat mencarikan solusi bagaimana cara mencegah virus tersebut. Oke, saya ulang ya Bu ya. Iya. Yang saya tangkap ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis penyebab dan dampak ya Bu ya, dampak penyakit yang disebabkan virus dalam kehidupan, khususnya virus corona atau COVID. Yang kedua, peserta didik dapat mencari solusi ya Bu ya, solusi cara mencegah dari penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, kira-kira Ibu dari tujuan pembelajaran itu, kemudian area yang mau Ibu kembangkan yang akan saya amati saat observasi itu kira-kira apa nih Bu, area yang mau Ibu kembangkan? Ada 4 area yang pengen saya kembangkan. Nah, yang pertama saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi saya pengen siswa lebih antusias ketika belajar dengan saya. Jadi yang pertama, Ibu ingin meningkatkan kemampuan Ibu dalam meningkatkan motivasi belajar siswa ya. Iya. Kemudian tadi Ibu bilang ada 4, yang kedua apa? Yang kedua saya pengen meningkatkan lagi kemampuan berpikir kritis siswa. Oke, Ibu ingin mengembangkan kemampuan Ibu dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Oke, yang ketiga? Yang ketiga, saya ingin mengembangkan kemampuan saya dayang pembelajaran berdiferensiasi. Oke, mengembangkan kemampuan Ibu dalam menyajikan pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang terakhir kali, saya pengen mengembangkan keterampilan sosial emosional. Meningkatkan kemampuan kepada peserta didik. Meningkatkan kemampuan Ibu dalam keterampilan sosial emosional dalam pembelajaran. Nah, dari 4 area yang mau Ibu kembangkan ini, kira-kira area spesifik mana yang ingin Ibu kembangkan yang saya amati nanti pada saat observasi? Dari 4 ini mana yang spesifik sekali yang ingin diamati? Saya rasa untuk menjawab ke-4 area pengembangan itu, saya pengen mengembangkan kemampuan saya dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dengan pembelajaran berdiferensiasi, saya bisa meningkatkan motivasi berpikir kritis, kemudian juga bisa mengembangkan KSE untuk peserta didik. Jadi dari ada 4 area yang mau Ibu kembangkan, spesifiknya di mengembangkan kemampuan dalam menyajikan pembelajaran berdiferensiasi. Ibu berharap bahwa dengan itu motivasi siswa nanti juga ikut naik, berpikir kritis naik, juga KSE-nya bisa gitu. Nah, kira-kira apa indikator ketercapaian area yang akan Ibu kembangkan? Apa indikatornya ketika Ibu ingin mencapai area itu tadi? Indikatornya siswa bisa tertarik belajar.
Nah, saya akan memenuhi gaya belajar siswanya. Oke, Ibu mencoba memenuhi gaya belajar siswa yang beragam gitu ya. Jadi artinya pembelajaran diferensiasi yang Ibu fokuskan pada gaya belajar. Nah, kemudian apa kira-kira strategi yang Ibu persiapkan untuk memenuhi pembelajaran berdiferensiasi tadi, gaya-gaya belajar murid tadi? Saya rasa PBL, Problem Based Learning, itu bisa mengatasi bisa menjawab dari pembelajaran diferensiasi yang akan saya terapkan. Nah, seperti apa maksudnya yang PBL yang ingin Ibu sajikan? Di PBL ini ada 5 sinta atau 5 langkah. Nah, kita yang pertama, yang paling penting dalam PBL ini adalah orientasi siswa dalam suatu masalah. Kemudian siswa secara berkelompok dia akan mencari solusi dari permasalahan yang sudah disajikan. Oke. Nah, Ibu mencoba model pembelajarannya problem based learning. Jadi Ibu menyajikan masalah gitu ya. Nah, diferensiasinya di mana nih kira-kira yang Ibu coba penuhi tadi? Nah, diferensiasi yang akan saya terapkan pada pembelajaran ini adalah yang pertama diferensiasi konten. Nah, saya terapkan pada LKPD yang akan saya berikan kepada siswa. Nah, di dalam LKPD itu ada video. Nah, video ini saya khususkan untuk anak yang audio. Nah, di dalam LKPD juga saya memberikan artikel atau jurnal yang akan dibaca oleh anak yang visual. Nah, untuk yang terakhir anak yang kinestetik ya Bu Jen ya. Nah, saya akan memberikan games untuk mereka yang kinestetik. Oke, saya coba rangkum yang Ibu sebutkan tadi. Jadi untuk memenuhi pembelajaran diferensiasi tadi, Ibu menyajikan model pembelajaran based learning dengan menyajikan masalah. Kemudian Ibu juga dalam memenuhi diferensiasi, Ibu coba diferensiasi konten ya, untuk memenuhi gaya belajar ya. Dimana yang saya dengar tadi, saya catat Ibu menyajikan LKPD yang isinya bervariasi gitu ya. Ada video, ada artikel atau jurnal, ada games. Ada games untuk yang kinestetik. Nah, kira-kira kapan nih observasi ini akan dilakukan? Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Jumat. Di kelas 11 itu jam pelajaran 3 dan 4. Nah, observasi kelas kita akan dilakukan di hari Jumat di kelas 11 di jam pelajaran ketiga dan keempat. Nah, ini nanti berarti saya izin ya Bu Maya masuk ke kelas Ibu untuk mengobservasi. Kita mengamati apakah area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan itu bisa dilaksanakan dengan baik atau tidak. Saya berharap pembelajarannya nanti berjalan dengan lancar. Bu Maya juga sukses. Sehingga area yang mau dikembangkan itu bisa terlihat nanti. Terima kasih Bu Maya untuk kesempatannya. Sampai ketemu di kegiatan observasi nanti. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang anak-anak ibu yang cantik dan ganteng. Masih semangat untuk belajar biologi hari ini? Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Nah, Ihsan, pimpin doanya, San. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ibu lihat nih, kelasnya sangat bersih. Ibu kasih acungan jempol untuk anak ibu yang telah mau membersihkan kelasnya sehingga kita nyaman untuk belajar.
Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya Ibu mengecek kehadiran anak-anak Ibu semuanya. Oke, Ibu cek dulu kehadiran anak Ibu. Melvina, Azira, Melanie, Steven, Yogi, Vanessa, Raihan, Nazwa, Mirzara, Raja, Putri, Isan, Abbas, Nurul Fadila, Rashid, Claudia, dan yang terakhir anak Ibu yang paling ganteng di ujung, Eri. Oke. Nah, siap kan untuk belajar biologi pada siang hari ini? Siap. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada sore hari ini, kita akan membuat kesepakatan dalam pembelajaran hari ini. Nah, kesepakatan yang pertama, karena kita akan menggunakan media teknologi atau HP, nah, kalian harus bertanggung jawab untuk penggunaan HP ini. Nah, kemudian harus tepat waktu mengumpulkan tugas. Nah, kalau melanggar aturan berarti akan diberi sanksi. Bisa, Nak? Bisa. Oke. Bisa apa? Vanessa? Bisa, Bu. Oke. Nah, kemarin kita itu sudah mempelajari struktur virus dan bagaimana virus itu bereplikasi atau menggandakan dirinya. Hari ini kita akan lanjut untuk materi berikutnya. Nah, sebelum kita sampaikan apa materi kita pada pagi hari ini, Ibu mau pada siang hari ini Ibu mau bertanya, pernahkah kalian terserang penyakit flu? Pernah. Nah, Isan, apa yang kamu rasakan ketika kamu terserang flu? Kepala saya pusing, Bu. Pusing? Hanya pusing? Hidung juga rasa nggak enak atau tersumbat. Oh, yang lain? Bernapas. Susah untuk bernapas. Nah, Mirzara, gimana pendapat kamu? Pernah kamu terserang flu? Bagaimana keadaanmu? Apa sih, Bu? Pusing juga kepala saya, terus sakit. Oke, Claudia. Tenggorokan itu jadi gatal, Bu, nggak nyaman juga, Bu. Nah, ketika kalian terserang penyakit flu, bagaimana cara kalian mengatasinya? Minum obat, Bu. Coba tunjuk tangan, Azira. Minum obat, Bu. Banyak tidur. Banyak tidur. Oke, Melanie. Sama, Bu. Minum obat juga. Minum obat. Yogi? Obat apa cairan putih air itu, Bu? Oke, itu cara tradisionalnya ya. Raihan? Banyak minum air putih, Bu. Banyak minum air putih. Nah, menyangkut penyakit yang telah Ibu sebutkan tadi, itu adalah salah satu peranan virus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, peranan virus dalam kehidupan sehari-hari itu ada dua. Nah, ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan. Nah, yang pastinya kalau dia merugikan, dia akan memberikan efek buruk terhadap tubuh kita. Berarti dia akan menyebabkan penyakit pada manusia, pada hewan, dan pada tumbuhan. Nah, kalau yang menguntungkan, berarti dia akan memberikan suatu imun ke dalam tubuh kita. Sehingga kita bisa sembuh dari penyakit yang telah menyerang kita. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Nak? Enggak. Udah paham. Berarti intinya hari ini kita akan mempelajari tentang virus dan peranannya. Nah, apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah melakukan diskusi kelompok dalam pembelajaran biologi menggunakan model pembelajaran problem based learning tentang virus, peserta didik mampu menganalisis peranan virus yang menguntungkan dan yang merugikan dengan tepat. Berarti kalian bisa membedakan ini yang merugikan, ini yang menguntungkan. Dan kali ini kita fokuskan untuk yang merugikan. Kemudian berupa penyakit yang nantinya akan kita cari pencegahannya.
Nah, yang kedua, setelah melakukan diskusi kelompok dalam pembelajaran biologi menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL tentang virus, peserta didik mampu menyimpulkan pencegahan dan pengobatan infeksi virus dengan tepat. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang penyakit yang sedang marak, yaitu virus corona. Nah, di tahun 2019 kan itu marak sekali virus corona, dan di tahun 2022 hampir hilang untuk sementara. Tapi di tahun 2023 ini corona meningkat lagi di awal Juni, yaitu di negara tetangga kita seperti Singapura dan Malaysia. Nah, untuk itu kita harus lebih mendalam lagi mencari informasi tentang virus corona dan pencegahannya. Oke, sampai sini untuk tujuan pembelajaran. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Nah, supaya tujuan pembelajaran kita ini tercapai, anak-anak Ibu amati dulu video yang akan Ibu tampilkan ini ya. Amati, kemudian cari pertanyaan. Oke? Ibu kasih waktu selama 5 menit untuk menganalisis video yang Ibu paparkan ini. Oke. Jalan dan melompat dari satu tangan ke tangan lain sangat polos. Kamu pernah mendengar cerita tentang aku? Ya, tidak. Kalau kamu tidak pernah mendengar tentang aku, bagaimana perasaanmu? Sesak nafas dan batuk. Tapi aku tidak akan berlama-lama di dalam tubuh manusia. Seperti kalau kamu ngecek di YouTube atau situ. Tada! Jangan khawatir, keluargamu akan merawatmu. Mereka akan melindungimu. Kamu dapat membantu mereka dengan satu, mencuci tangan dengan sabun dan air sambil bernyanyi. Kamu bisa menyanyikan lagu Naik dan Mati, saudaranya virus flu. Oke. Sudah diamati nak videonya? Oke. Siapa yang berani untuk menyimpulkan apa makna dari video ini? Tunjuk tangan. Bu, Jira, Bu. Oke, ayo Jira. Jadi virus corona itu temannya virus flu. Oke. Virus ini terjadi karena adanya kontak langsung antara sesama manusia yang mengakibatkan virus itu menular, Bu. Cara pencegahannya, Zira tadi nggak dengar. Cara pencegahannya itu mencuci tangan, terus makan makanan sehat. Makan makanan sehat. Nah, itu informasi yang telah disampaikan dari video yang Ibu tayangkan. Dan bukan berarti ini udah banyak, ini masih perlu banyak yang akan kita gali nanti. Nah, di samping kalian bisa menyimpulkan, pasti ada berbagai macam pertanyaan ya kan. Oh Ibu, kok bisa seperti ini Bu, kok bisa seperti ini. Nah, siapa yang berani mau bertanya? Oke. Yogi. Kemarin kenapa virus corona itu masih ada pada saat itu? Padahal vaksin sudah ditemukan. Kenapa dia masih dinyatakan masih ada corona itu? Kenapa? Kenapa virus corona masih dinyatakan ada? Padahal vaksin sudah ditemukan. Oke. Nah, tahu apa itu vaksin? Nah, vaksin itu adalah virus yang dilemahkan. Nah, corona itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus yang penyebarannya berupa droplet udara, bisa dengan cara kita bersalam dengan orang lain, bersentuh dengan orang lain. Nah, kenapa si vaksin belum bisa mengatasi corona? Nah, vaksin itu hanya bisa mengobati untuk per pribadi dulu, bukan menyeluruh. Karena di sini vaksin hanya membantu meningkatkan imunitas tubuh. Nah, vaksin itu baru ditemukan karena adanya penyakit dan merebak. Kecuali kalau kita mencegah ya. Kalau sudah merebak agak sulit untuk diatasinya.
Berarti kita harus punya kesadaran untuk memvaksinkan diri. Kalau hanya diri kita aja yang vaksin, yang lain tidak, akan percuma. Corona akan tersebar lagi dari satu orang ke orang yang lain. Makanya dia agak sulit untuk dicegah. Nah, salah satu penyebabnya dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Dah, mantap Yogi. Oke. Nah, untuk memperkaya kembali keterampilan Ananda untuk menggali informasi tentang virus corona ini, kan baru sedikit kita dapatkan informasi tentang virus corona nih. Nah, Ibu kemarin kan sudah membagi Ananda ke dalam kelompok yang heterogen. Nah, dengan waktu 2 menit pindah ke kelompoknya masing-masing. Sudah? Aman? Nyaman? Nyaman. Oke. Ibu kasih sebelum Ibu memberikan LKPD kepada kalian, kita kan ada buku paket. Ibu minta kalian dalam waktu 5 menit galilah informasi tentang penyakit corona. Boleh nengok HP Bu, tadi kan sudah kita sepakati. Boleh, asalkan kalian bertanggung jawab dalam penggunaannya. Nah, Ibu kasih waktu 5 menit untuk menggali informasi tentang virus corona. Tapi ingat ya nak ya, yang informasinya tuh informasi yang terbaru. Memang ya corona itu ada di tahun 2019, tapi yang pengen kita cari itu adalah yang virus corona di tahun 2023. Apa sih perbedaannya kayak gitu? Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah 5 menit? Belum. Oke, Ibu tunggu 2 menit lagi ya. Sudah? Supaya pekerjaan kalian lebih terarah, tiap kelompok nanti akan Ibu berikan LKPD. Nah, untuk mengisi LKPD ini jangan lupa baca petunjuk penggunaan dan apa saja yang diinstruksikan dalam pembuatan atau untuk untuk menjawab pertanyaan yang ada di dalam LKPD ini. Oke nak ya? Nah, kalau tidak mengerti boleh tanyakan dengan Ibu langsung. Oke, Ibu kasih kelompok 1. Nah, batas waktunya itu 20 menit dari sekarang. Nah, Ibu berharap dalam waktu 20 menit anak Ibu bisa menyelesaikan LKPD-nya. Jangan langsung ke yang kedua, yang pertama dulu. Lebih khususkan lagi. Karena kan jenis virusnya lebih berbeda daripada tahun 2019. Makanya setelah baca artikel, virus apa dia? Iya, Omicron. Tipe berapa dia? Iya, 5.1 dengan 2 kayak gitu. Kemudian identifikasi juga apa sih persamaannya yang virus sebelumnya dengan virus sekarang ini, apa sih persamaan? Kalau sama-sama, itu orang nggak mencari lagi penanganan. Maksudnya itu kan nggak bisa ditangani dengan kasus yang sebelum-sebelumnya. Kalau gejalanya sama, ini udah ada yang berbeda sehingga nanti pengobatannya pun virus ini kan dia naik tingkat juga. Kelompok 3 ada kesulitan? Enggak. Oke. Kelompok 4? Oke. Kelompok 2 sudah selesai.
Ayo, Ibu kasih waktu 2 menit. Dalam 2 menit itu coba pikirkan pertanyaan yang akan kita lemparkan untuk kelompok yang akan tampil. Dan masing-masing kelompok harus mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dan yang kelompok yang lain yang mengamati harus memberikan pertanyaan. 1 pertanyaan aja ya, Nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semuanya. Siang. Nah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang LKPD, virus dan coronanya. Nah, di sini kami akan membahas tentang virus corona. Yang pertama akan dibahas oleh Najwa. Apa permasalahan yang sudah teridentifikasi dari artikel atau video yang sudah ditonton oleh kelompok masing-masing tersebut? Pertama, coronavirus 2019. Awal mulanya itu terjadi di Wuhan atau di China. RSV telah meningkat tajam. Dan coronavirus 2023 itu ada Omicron EG5.1 atau yang biasanya disebut dengan Aries. Jadi itu perbedaan utama antara coronavirus 2019 dan 2023. Yang kedua, coronavirus 2019 itu telah meningkat tajam di beberapa negara. RSV adalah penyebab umum gejala ringan seperti itu layak, namun bisa berbahaya bagi bayi dan juga orang manusia karena imun dalam tubuh itu rendah. Selanjutnya, perbedaan coronavirus 2023. 70% itu terjadi di Malaysia dan di Singapura juga telah terjangkit sebanyak 22.000 orang. Dan juga ada 120 kasus yang sudah terjadi di negara lain di Indonesia. Nah, selanjutnya kami akan membahas tentang bagaimana seorang bisa terkena virus corona dan bagaimana penyebarannya. Nah, seorang terkena virus corona yang pertama ada kontak fisik yang secara berlebihan, yaitu kita mungkin keluar rumah, terus dari tidak sehat seperti makanan yang asal-asal kita makan, itu makanan yang tidak jalan, bukan untuk menjudge-nya ya, tapi itu kurang kesehatannya. Terus mengonsumsi makanan yang cepat saji kayak jangkut, itu kan kita nggak tahu gimana cara masuknya. Nah, penyebarannya itu adalah infeksi RSV meningkat yang menyerang saluran pernapasan. Oleh sebab itu gejala utamanya itu kita kan batuk, terus sesak napas, pusing. Selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Fina. Nah, selanjutnya ada pertanyaan, bagaimana cara kita mencegah dan mengobati penyakit yang disebabkan oleh virus corona? Yang pertama, kita harus menggunakan masker. Yang kedua, kita menghindari keramaian. Yang ketiga, cuci tangan dengan air mengalir secara teratur. Apalagi setelah kita keluar, alangkah lebih baiknya kita mencuci tangan dan bersihkan diri. Nah, yang keempat adalah tutup hidung dan mulut jika kita sedang bersin. Saat kita batuk otomatis nggak mungkin kayak gitu kan. Jadi kita itu mencegahnya lebih bagus. Nah, cara mengobatinya itu yang pertama, ini lebih kayak mengobati dan mengatasinya. Yang pertama itu vaksinasi. Vaksinasi yang diberikan pemerintah perlu kita ikuti. Karena itu salah satu pencegahan yang paling bagus dan yang paling bisa kita ikuti. Jangan lupa vaksin ya. Yang kedua, memperbanyak minum air putih. Di mana kita dapat menjaga imun tubuh kita dengan cara kita minum air putih. Dan juga minum vitamin. Seperti yang minum air putih, kita bisa menambah imun tubuh kita, menjaga kesehatan kita agar stabil. Dan juga sering berolahraga. Nah, jika terasa seperti gejala COVID seperti batuk, demam, atau sakit tenggorokan, segera konsultasi pada pihak kesehatan. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Selanjutnya ada kesimpulan. Kasus untuk virus 2023 yang pertama 70% terjangkit di Malaysia, di negara tetangga kita itu negara Malaysia, dan 22.000 di negara Singapura, dan 180 di negara kita sendiri itu negara Indonesia.
Virus 2023 yang mendominasi adalah Omicron. Subvariansinya itu XBB 1,5 atau EG 5.1 atau 3 dengan Aedes. Nah, yang terpenting dalam pembelajaran ini itu untuk menghindari virus kita harus meningkatkan kesadaran kita terhadap virus yang terjadi. Jangan kayak misalnya sakit ini udah berapa hari, oh mungkin besok sembuh. Kita harus cepat-cepat mengobatinya. Kalau tidak akan berbahaya bagi diri kita dan orang lain. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Ya, silakan bertanya. Tadi ada cara mengobati ada yang memiliki vaksinasi. Saya mau nanya apakah vaksinasi yang digunakan itu sama dalam menangani virus virus corona yang di-19 sampai Omicron sekarang ya tidak? Apakah vaksinasinya beda? Mungkin untuk saat ini vaksinasi belum dilakukan. Jadi kami juga belum tahu apakah vaksin itu sama tahun 2003 dengan tahun 2019 kemarin. Jadi jika kami hanya lebat, mungkin vaksinnya akan berbeda. Nanti kata Bu Maitri, kalau misalnya virusnya beda, berarti vaksinnya berbeda. Mungkin akan ada pembaruan yang baru untuk mencegah corona yang sekarang. Karena kan corona yang sekarang yang kemarin itu beda. Tingkatannya tuh sekarang tuh lebih tinggi lagi. Mungkin vaksinnya itu lebih tinggi lagi atau lebih akan besar lagi. Bagaimana Stefan? Oke, puas Steven? Puas. Dah, untuk apa? Lebih menjelaskan kembali tentang masalah yang sudah kita cari tadi. Nah, tahap pertama yang harus kita lakukan, yang pertama tadi identifikasi masalahnya. Apa masalah yang ada di dalam video atau artikel itu? Peningkatan penyebaran virus corona. Berarti virus corona itu meningkat. Virus corona apa yang meningkat? Omicron, EG 5.1 dan EG 2 yang disebut dengan Aedes. Anak itu kan sudah tampil nih 4 kelompok. Nah di sini akan sudah ibu nilai itu yang paling bagus adalah kelompok 1. Nah, bagaimana cara mencegahnya anak-anak? Yang pertama, Cuci tangan dengan sabun. berarti itu kita harus cara mencegahnya itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Bagaimana diri kita sendiri? Nah, yang pertama, cuci tangan pakai sabun. Yang kedua, Menggunakan masker. makan makanan yang sehat karena kita butuh imun yang kuat. Supaya kita fokus lagi, kita ice breathing dulu. Ikuti apa petunjuk dari Marina menari di atas menara. Oke, bisa? Kita ulangi sekali lagi. Marina menari di atas menara. Marina Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Anak-anak ibu sudah mengerti semua kan? Sudah. Nah, untuk
untuk minggu depan kita akan masuk ke dalam materi yang baru, yaitu tentang inovasi teknologi biologi. Dan untuk hari ini kita akhiri pelajaran kita sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore anak ibu semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Oke. Salam Bu. Perkenalkan, saya Jen Christine, guru biologi SMA Negeri 8 Mandau. Saya adalah CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Saat ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan sejawat saya, dengan Ibu Mai Fitri. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Jen. Oke, beliau adalah guru biologi yang saya observasi saat observasi kelas yang sudah berjalan sebelumnya. Samping saya juga ada Ibu pengajar praktek saya, Ibu Indah Yasmita. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Jen. Oke. Hari ini kami akan melakukan sesi kegiatan percakapan pasca observasi. Oke, Bu Mai, selamat siang. Apa kabar? Selamat siang juga Bu Jen. Alhamdulillah luar biasa Bu Jen. Oke, ya. Bu Mai, kita ketemu lagi nih setelah kegiatan observasi kemarin. Apa nih harapan Ibu atau tujuan Ibu yang ingin Ibu dapat nih dari percakapan kita siang ini? Harapan yang ingin saya wujudkan itu Bu Jen, saya ingin mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang telah saya lakukan. Oke. Jadi Ibu berharap dengan percakapan ini nanti Ibu bisa mengevaluasi dan merefleksikan diri. Oke. Apa nih tujuannya evaluasi dan refleksi yang Ibu lakukan? Mengevaluasi dan merefleksikan diri sehingga tercipta suatu pembelajaran yang baik atau bagus. Oke, berarti Ibu ini ke depannya Lebih baik lagi. lebih baik. Oke, luar biasa sekali Ibu ya. Nah, saya akan ada tanya-tanya nih, kita ngobrol-ngobrol sebentar tentang apa yang Ibu sudah lakukan. Nah, saya mau nanya dulu nih, bagaimana perasaan Ibu setelah diobservasi kemarin? Ketika diobservasi saya merasa agak deg-degan. Oke, kenapa nih? Karena dilihat saya tahu kalau Bu Jen ada di dalamnya. Jadi agak deg-degan sedikit. Oke, jadi pada saat observasi deg-degan karena Ya, ada yang deg-degan. mengamati gitu ya Bu ya? Mengamati. Kalau sekarang nih gimana nih perasaannya? Kalau sekarang senang. Lega. Ada lega. Kenapa lega Ibu? Hah? Karena Kenapa? saya sudah bisa mengevaluasi dan merefleksikan diri saya. Oke, sudah melakukan. Sudah melakukan, kemudian dapat evaluasi dan refleksi. Bu, dari proses pembelajaran yang Ibu sudah lakukan saat observasi kemarin, kira-kira boleh diceritakan lagi nih Bu, area pengembangan kompetensi yang ingin Ibu capai saat observasi yang sudah berlalu kemarin? Kita sebagai guru kan kita berpikirnya pengen mengadakan pembelajaran yang lebih baik lagi untuk kedepannya kan Bu Jen. Nah kemarin pada saat pra observasi saya sudah menyebutkan 4 area yang ingin saya capai. Nah yang pertama ingin meningkatkan kemampuan saya dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Oke. Yang kedua, saya ingin meningkatkan kemampuan saya supaya peserta didik dapat mengembangkan berpikir kritisnya. Oke. Kemudian apa lagi Bu? Yang ketiga, saya ingin mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi dalam proses pembelajaran saya. Dan yang terakhir nih Bu Jen, di dalam pembelajaran berdiferensiasi saya ingin mengintegrasikannya dengan keterampilan sosial emosional atau yang disingkat dengan KSE. Saya coba rangkum ya Bu, dari 4 area kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu. Yang pertama, Ibu ingin mengembangkan kemampuan Ibu dalam menyajikan pembelajaran yang bisa meningkatkan motivasi peserta didik. Benar. Yang kedua, Ibu mau mengembangkan kemampuan Ibu dalam menyajikan pembelajaran yang merangsang anak atau mengembangkan anak untuk Berpikir kritis. Kemudian yang ketiga, Ibu ingin mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, dan yang keempat, mengintegrasikan keterampilan sosial emosional dalam pembelajaran. Nah, luar biasa sekali Bu ya, ada 4 kompetensi
kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Kemarin Ibu bilang area yang spesifik yang mau diamati yang Area bagaimana? spesifiknya itu pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa Ibu memilih bagian ini yang lebih Nah, spesifik diamati? karena saya rasa dengan pembelajaran berdiferensiasi, keempat aspek atau area apa tadi itu namanya? Area kompetensi yang ingin saya capai bisa dicapai dengan pembelajaran diferensiasi itu semuanya. Dapat meningkatkan motivasi, dapat meningkatkan berpikir kritis siswa, kemudian dapat terintegrasinya KSE dalam pembelajaran. Jadi Ibu berpikir bahwa dengan diferensiasi itu nanti bisa memotivasi siswa, bisa berpikir kritis dan ada KSE-nya sehingga spesifiknya Ibu ingin diamati di bagian situ ya Bu ya. Oke. Nomor 3 ya Bu Jen. Oke, ya luar biasa. Nah, kira-kira apa indikator ketercapaian dari pengembangan yang ingin Ibu capai tadi dari 4 ini? Apa indikator bahwa Ibu mencapai yang 4 area yang mau Ibu kembangkan? Oke, tadi seperti yang telah kita jelaskan tadi kan ada 4 area pengembangan tuh Bu Jen. Nah, yang pertama kan peningkatan motivasi belajar siswa. Nah, saya ingin ketika pembelajaran berlangsung, saya ingin yang tadinya kurang termotivasi atau tidak termotivasi menjadi termotivasi dalam pembelajaran biologi. Nah, itu indikator untuk motivasi. Nah, indikator motivasi yang tidak termotivasi menjadi termotivasi. Yang termotivasi ini seperti apa harapan Ibu? Termotivasi yang pastinya dia lebih tertarik untuk belajar, salah satunya untuk mengemukakan pendapatnya. Yang tadinya dia pasif menjadi aktif. Oke. Ya. Nah, yang kedua, Yang kedua berpikir kritis. Nah, indikatornya yang awalnya mungkin jarang anak itu melakukan pembelajaran berbasis masalah atau dikasih masalah. Nah, di sini kita coba kita carikan dia suatu pembelajaran yang bisa merangsang dia untuk berpikir kritis kayak gitu. Jadi Ibu ingin dengan berpikir kritis itu indikatornya nanti anak itu bisa memecahkan masalah atau Suatu solusi masalah, gitu ya, kali ya, solusi. ya maksudnya. Oke. Nah, yang untuk diferensiasi kira-kira indikatornya apa? Pembelajaran berdiferensiasi indikatornya, saya ingin melihat kebutuhan siswa dengan melihat gaya belajar siswa. Nah, gaya belajar siswa di sini kan ada 3, ada audio, ada visual, dan ada kinestetik. Nah, indikatornya itu saya ingin memenuhi kebutuhan siswa dalam gaya belajarnya. Oke, berarti untuk pembelajaran diferensiasi itu tercapai jika Ibu bisa memenuhi kebutuhan gaya belajar murid yang audio, visual, dan kinestetik. Iya. Ya. Oke, yang untuk KSE gimana kira-kira? Untuk KSE saya ingin siswa menerapkan KSE dalam pembelajaran, misalnya lebih bertanggung jawab, bisa bekerja sama dengan temannya, bisa berdiskusi dengan temannya, bisa mengemukakan pendapatnya, kemudian bisa menerima pendapat orang lain. Ya, saya ya, berarti Ibu ingin ada perubahan anak menjadi lebih saling menghargai. Iya. Gitu kan ya. Oke, dari 4 indikator yang ingin dari area yang mau Ibu kembangkan tadi, ada indikatornya. Kira-kira nih apa langkah-langkah yang Ibu sudah lakukan? Kan kemarin dipersiapkan di peratur. Iya, Nah, iya. Yang sudah Ibu lakukan pada observasi untuk mencapai indikator yang ingin Ibu raih tadi, apa yang sudah Ibu lakukan? Nah, untuk yang 4 ini tadi ya. untuk yang 4 tadi ini ya, mungkin ya. Untuk area pengembangan yang pertama, yang motivasi. Nah, untuk memotivasi siswa di awal pembelajaran pada saat persepsi, saya menayangkan video. Nah, video ini dia berupa kartun. Kan kita tahu nih anak-anak sangat menyukai kartun, animasi kartun, sehingga dia tertarik untuk belajar. Oke. Itu untuk motivasi. Oke, motivasi Ibu menayangkan video berharap anak Tertarik, iya. Nah, anak atau peserta didik itu kan dia tertarik dengan sesuatu hal yang baru. Nah, di sini juga saya menggunakan barcode untuk melihat video, sehingga anak ingin mencoba, sehingga tertariklah dia. Di LKPD Ibu menggunakan barcode, Iya, gitu ya, sehingga kemudian- anak pengen tahu nih, coba apa nih? Iya, apa nih, sehingga Jadi- dia tertarik. Oke, sudah memanfaatkan IT mungkin Ibu di sini, ya. Oke, untuk motivasi Ibu sudah menayangkan video, sudah menggunakan LKPD yang menggunakan barcode Barcode. untuk memotivasi siswa ya. Ya, yang berpikir kritis kira-kira apa yang Ibu lakukan?
untuk berpikir kritis saya menggunakan model pembelajaran, yaitu model problem based learning atau yang disingkat dengan PBL. Nah, PBL itu kan ada sintak-sintaknya nih Bu Jen. Yang paling pertama itu adalah orientasi siswa ke dalam suatu masalah. Nah, pada saat pembelajaran kan saya kemarin tujuan pembelajarannya peserta didik dapat menganalisis tentang penyakit dan dampak apa yang disebabkan oleh virus COVID atau corona. Jadi untuk berpikir kritis, Ibu menampilkan model pembelajaran problem based learning. Nah, metode ada nggak Metode yang saya kaitkan dengan PBL yaitu tanya jawab dan diskusi. Jadi dengan PBL, diskusi, tanya jawab, apalagi tuh kira-kira? Presentasi. Oke, presentasi. Nah, ini Ibu berharap kegiatan-kegiatan ini bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa ya. Itu yang Ibu sudah lakukan gitu ya. Oke, nah untuk pembelajaran diferensiasi apa yang Ibu lakukan dalam pembelajaran kemarin? Untuk pembelajaran berdiferensiasi, saya mencoba memenuhi kebutuhan siswa dalam belajar. Salah satunya dengan melihat gaya belajar siswa. Nah, gaya belajar siswa itu kan yang telah kita sebutkan tadi Bu Jen, ada audio, ada visual, dan ada kinestetik. Nah, di dalam pembelajaran diferensiasi itu kan ada 3 juga nih Bu Jen. Ada diferensiasi konten, ada proses, dan ada produk. Nah, pada saat pembelajaran, yang pertama tadi pembelajaran berdiferensiasi konten, saya di dalam LKPD saya menyajikan video untuk anak yang audio. Nah, kemudian untuk anak yang visual di sana saya membuat anak itu bisa melihat artikel. Untuk anak kinestetik saya hanya membuat games. Jadi yang untuk yang saya catat ya Bu ya, untuk memenuhi pembelajaran diferensiasi Ibu fokus ke yang konten ya, yang dalam konten gaya belajar. dengan yang proses. Oh, proses. Di mana yang prosesnya yang beda nih? Yang proses ketika dia melakukan, saya melihat pada saat mereka melakukan diskusi dengan temannya, bekerja sama dengan temannya. Oke. Apa yang Ibu lakukan saat diskusi itu? Diferensiasi proses ketika kegiatan diskusi. Ketika pada saat diskusi, saya memberikan pada saat berdiskusi untuk diferensiasi proses itu anak diberikan metode atau model yang berbeda-beda sesuai dengan gaya belajarnya. Oh, berarti maksudnya gini mungkin ya, yang video ya yang video untuk anak yang audio, yang artikel untuk anak visual, dan game atau ice breaking namanya itu ya Bu Jen ya, untuk anak kinestetik. Nah, yang KSE gimana kira-kira? Yang KSE untuk menerapkan KSE dalam pembelajaran, di awal pembelajaran saya sudah membuat kesepakatan pembelajaran kepada peserta didik. Apa kira-kira kesepakatannya? Kesepakatannya karena kita menggunakan LKPD yang berbarcode, saya menyebutkan di situ peserta didik harus bertanggung jawab dalam penggunaan gadget atau HP-nya. Kemudian dalam proses pembelajaran dia harus bisa bekerja sama, disiplin yang pastinya harus menyelesaikan LKPD-nya tepat waktu. Nah, itu kira-kira yang Ibu sudah lakukan untuk memenuhi area kompetensi yang ingin dikembangkan. Nah, dari yang Ibu sudah lakukan observasi kemarin, kira-kira Ibu evaluasi apa nih yang hal-hal yang sudah baik, kira-kira yang Ibu sudah capai atau yang Ibu sudah lakukan saat pembelajaran kemarin? Hal-hal yang baik yang sudah saya rasakan pada saat pembelajaran itu, yang pertama, yang pastinya motivasi peserta didik atau siswa meningkat. Yang tadinya mungkin pasif dan bisa bertanya, saya Bu, kayak gitu, karena melihat video tadi saya ingin bertanya Bu, kayak gitu. Itu dari motivasinya sudah terlihat ada perubahan dari sebelumnya Bu ya. Oke, kira-kira yang lain apa Bu? Kalau untuk berpikir kritisnya, dia sudah bisa memecahkan masalah
tentang virus corona ya materi saya kan. Kemudian dia sudah bisa memecahkan masalah, berdiskusi bersama teman-temannya dan presentasikannya. Sudah mampu memecahkan masalah, presentasi hasilnya gitu ya. Nah, yang untuk yang lain ada lagi yang sudah baik? Oh, untuk pembelajaran diferensiasi untuk konten dengan proses saya rasa sudah terpenuhi. Berarti artinya dalam pembelajaran diferensiasi yang Ibu rencanakan sudah terlaksana gitu ya Bu ya? Sudah terlaksana. Ada lagi kira-kira Bu yang sudah menurut Ibu sudah baik nih dalam proses pembelajarannya lagi? Anak sudah belajar bertanggung jawab dengan penggunaan gadget atau HP. Kemudian anak sudah belajar bekerja sama. Anak bisa mengeluarkan pendapatnya, memberikan pendapatnya kepada temannya. Sudah bertanggung jawab, sudah berani mengemukakan pendapat. Nah, dari hal-hal yang sudah baik yang Ibu lakukan kemarin, kira-kira ada nggak ya Bu kendala yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran kemarin selain kan ini udah baik nih, apakah semuanya baik atau ada kendala, apakah sudah sesuai dengan harapan yang ingin Ibu capai? Ada kendala yang saya hadapi. Kan suatu pembelajaran itu kan pasti ada suatu masalah yang kita hadapi. Ibarat jalan itu kan tidak lurus saja kan, mungkin pasti ada yang berlubangnya. Nah, kendala yang saya hadapi pada saat proses pembelajaran, nah saya tadi bilang sama Bu Jen, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nah, problem based learning berarti anak diorientasikan kepada suatu masalah. Nah, nanti di kegiatan intinya kan saya memberikan LKPD kepada siswa dengan kurun waktu yang sudah kita tetapkan. Tapi pada saat proses ada keterlambatan dalam pengerjaan LKPD. Sepertinya anak membutuhkan waktu yang lebih lama untuk pengerjaan karena mungkin ini pembelajaran berbasis masalah, jadi dia perlu waktu untuk menyelesaikan LKPD. Jadi kendala yang Ibu hadapi ketika melaksanakan model pembelajaran problem based learning ditemukan kendala waktunya mungkin lebih molor dari yang agak kurang. Menurut Ibu karena anak butuh waktu berpikir kritis. Ada beberapa kelompok mungkin yang kurang pas pembagian kerjanya, sehingga dia tidak tepat waktu dalam menyelesaikan LKPD. Oke, selain metodenya mungkin yang KSE tadi ya Bu ya, beberapa anak sudah tercapai, tapi ada anak yang mungkin pembagian kelompoknya kata Ibu, pembagian tugasnya tidak kurang kurang bertanggung jawab lah gitu anggotanya pembagian tugas gitu, mungkin ya Bu ya. Nah, berikutnya apalagi Bu kira-kira kendala? Kendalanya tadi untuk pembelajaran diferensiasi tadi. Nah, pembelajaran diferensiasi tadi itu kan ada 3, ada konten, ada proses, dan ada produk. Nah, gaya belajar anak ada 3 juga tadi kan, ada audio, ada visual, ada kinestetik. Sepertinya saya agak kurang dalam memberikan kebutuhan belajar anak kinestetik. Nah, di sini saya hanya memberikan games. Kenapa menurut Ibu kurang yang di kinestetik? Kalau dilihat dari materinya, kan tidak semua materi bisa memenuhi untuk anak kinestetik. Dan saya rasa pada saat perencanaan untuk kinestetik, untuk materi virus dan beranaknya, ini agak sulit untuk kita membuat perencanaan untuk kinestetiknya. Apakah Ibu kesulitan pada saat materi ini atau hampir setiap pertemuan? Tidak semua pertemuan. Oke, kira-kira apakah ada pembelajaran sebelumnya yang Ibu pakai kinestetik? Ada materi yang mana? Kalau untuk materi ini mungkin kinestetiknya dalam mempresentasikan aja. Kalau untuk pembelajaran yang lain, untuk materi yang kayak ekosistem. Ekosistem itu nanti kita melakukan percobaan mencari komponen abiotik dengan biotik. Berarti kendalanya di lingkungan sekolah. Tidak semua materi bisa memenuhi semua gaya belajar. Iya. Artinya tergantung materinya gitu ya. Tapi Ibu mencoba untuk mengakomodir dengan mengalihkan seperti kegiatan presentasi dan games. Nah, apa ada lagi Bu kira-kira kendala yang Ibu petakan?
Kendalanya itu aja. Gitu ya, berarti dari yang saya catat kendalanya ketika PBL waktunya lebih lama. Ya, Kemudian- membutuhkan waktu yang lebih lama agaknya untuk pembelajaran problem basic. Ada beberapa kelompok yang KSE-nya belum kuat ya Bu Iya. ya dalam pembagian kerja dan diferensiasi. Diferensiasi untuk memenuhi gaya belajar Ibu menurut Ibu di bagian kinestetik untuk pembelajaran ini belum terpenuhi ya Bu ya. Oke, nah dari kendala yang Ibu hadapi tadi, kira-kira apa kedepannya yang bisa Ibu antisipasi supaya pembelajaran berikutnya menjadi pembelajaran nih, Iya. tidak terulang lagi nih kendala-kendala ini bisa diatasi. Kira-kira apa yang terpikirkan oleh Ibu? Hal pertama yang harus kita lakukan pasti di perencanaan kita nih Bu Jen. Oke. Nah, berarti untuk materi berikutnya saya harus lebih merevisi lagi untuk modul pembelajaran yang akan saya buat. Ibu akan merevisi modul ajar Ibu. Iya. Nah, di bagian mana nih kira-kira yang mau Ibu revisi? Di kegiatan di pendahuluan untuk meningkatkan motivasi siswa, di kegiatan inti juga dalam berpikir kritis siswa. Seperti yang pertama tadi kan areanya untuk meningkatkan motivasi yang awalnya mungkin hanya berupa video kartun, mungkin lebih menarik lagi. Mungkin saja animasi bergerak yang nantinya anak bisa berpikir sendiri. Kalau kemarin tuh yang saya tampilkan kan ada tulisannya. Jadi anak mungkin bisa menyimpulkan dari tulisannya. Dan untuk kedepannya mungkin ada animasi bergerak yang nantinya dari yang tersirat anak itu bisa menyimpulkannya. Oke, berarti kira-kira yang saya tangkap Ibu ingin merubah modul ajar mulai dari persiapan Iya. inti. Nah, misalnya persiapan Ibu mau mencoba menampilkan hal-hal yang berbeda ya, hal-hal yang baru supaya anak tetap termotivasi. Kemudian Bu Jen, saya ingin supaya anak lebih tertarik. Saya lebih ingin anak itu mengaitkan pembelajarannya dengan kehidupan nyatanya. Oke. Jadi Ibu ingin anak lebih disajikan pembelajaran yang ke kehidupan nyata. Saya dalam kehidupannya sehari-hari, lebih dekat dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi kita nggak bisa menggunakan objek yang ada di sekitar kita. Ya, jadi yang nyata di Yang mereka nyata. gitu ya, yang konkret Yang sehingga konkret. mereka lebih tertarik. Apalagi Bu kira-kira nih yang mau Ibu capai? Untuk mengatasi kendala tadi kan ada model PBL yang waktunya lama. Kira-kira apa yang terpikir Ibu untuk memperbaiki ini? Saya akan berdiskusi dengan teman sejawat, mencari informasi untuk mengembangkan diri. Kemudian tidak kalah pentingnya kan sekarang itu ada namanya PMM, tempat kita untuk menimba ilmu. Ada di situ webinarnya, ada menyelesaikan topik. Nah, jadi Ibu sudah memikirkan hal-hal yang mau Ibu atasi untuk mengatasi kendala tadi ya, Bu ya. Nah, dari evaluasi kita tentang observasi yang sudah dilakukan, apalagi kira-kira yang ingin Ibu kembangkan dari diri Ibu untuk kedepannya? Untuk kedepannya, Yang mau Ibu kembangkan? yang ingin saya kembangkan ya memenuhi kebutuhan peserta didik sehingga peserta didik lebih tertarik dalam belajar, apalagi dalam pembelajaran biologi. Untuk yang ke Ibu nih misalnya, apalagi nih hal yang mau Ibu kembangkan maksudnya? Yang kemarin itu kan gaya belajar, mungkin untuk kedepannya bakat dan minat berarti itu ya Bu ya. Berarti Ibu mau coba ganti yang lain tuh yang Ibu penuhi gitu ya. Iya. Dengan cara apa nih Ibu memenuhi itu? Misalnya, oh kali ini saya gaya belajar, besok bakat dan minat. Bagaimana Ibu mengembangkan diri Ibu untuk mengetahui lebih dalam tentang diferensiasi ini? Mungkin sebelum pembelajaran kita sebaiknya melakukan observasi dan diskusi bersama teman-teman. Oke, berarti rencana Ibu mau diskusi atau tanya jawab dengan teman ya? Dengan teman, kemudian langsung observasi ke siswanya gimana dia. Ada lagi kira-kira rencana Tanya jawab bisa juga dilakukan kepada peserta didik. Mungkin kita tanya, kamu belajarnya bakatnya apa, minatnya apa. Maksudnya Ibu lebih melakukan assessment untuk mengetahui bakat minat anak Iya. itu, maksudnya begitu? Oke. Apakah Ibu akan berpikir untuk selain rekan sejawat nih, apa nih kira-kira yang mau Ibu pakai untuk mengupgrade diri Ibu? Melakukan
melaksanakan webinar atau workshop yang diadakan secara offline maupun online. Jadi Ibu mau ikut webinar atau pelatihan-pelatihan ya? Iya, offline mungkin yang diadakan oleh sekolah, online kan banyak sekarang tuh di PMM grupnya. Nah, Ibu rencana untuk ke depan mengembangkan lebih ke diferensiasinya lagi, Iya, Bu, tapi iya. yang lain dengan bertanya ke teman sejawat, juga upgrade diri dengan mengikuti berbagai pelatihan ya Bu ya. Nah, kira-kira apa nih Ibu yang akan melakukan rencana Ibu tadi tuh yang diskusi sama teman, mengikuti webinar Secepatnya. secepatnya? Secepatnya. Yang Supaya kapan kan nih? upgrade ilmu tuh makin berlanjut. Secepatnya ya. Secepatnya. Kira-kira bulan berapa nih yang mungkin banget Ibu untuk melakukan webinar atau pelatihan? Dalam waktu dekat ini ada. Maret ini ya. Maret atau Februari? Ini akan diadakan oleh PMM tanggal 27 sampai tanggal 29. Oh, jadi Ibu ke PMM ya Bu ya untuk belajar ke 27 sampai 29 di PMM. Berarti bulan Februari ini segera Ya, ya. di akhir Februari. Oke. Nah, kira-kira dalam pengembangan kompetensi Ibu berikutnya untuk memperbaiki area pengembangan Ibu, adakah orang-orang yang terlibat yang ingin Ibu membantu Ibu kira-kira? Kita sebagai makhluk sosial ya, tidak mungkin kita bisa hidup sendiri. Yang pastinya pasti kita mempunyai kelemahan dan butuh orang lain. Oke. Nah, yang saya paling butuhkan adalah yang pertama kali adalah teman sejawat. Kenapa? Karena kan nanti materi yang akan kita pelajari sama dengan dia. Karena kan seperti yang disebutkan tadi, tidak semua materi itu kan misalnya dengan model pembelajaran, tidak semua materi itu bisa digunakan problem based learning, tidak semua materi itu bisa digunakan discovery learning, kan bisa berbeda-beda. Jadi kalau satu ilmu, misalnya kalau biologi aja mungkin dia tahu materi ini karakteristiknya seperti apa gitu. Jadi dia bisa memberikan pendapatnya. Oh, misalnya materi tentang ekosistem itu lebih cocoknya ke discovery learning kayak gitu. Artinya teman-teman sejawat yang khususnya yang mata pelajaran yang sama nih, biar lebih nyambung masalahnya mungkin gitu. Dia maksudnya. lebih tahu karakteristik dari materinya itu. Ya, lebih sesuai, tapi tidak tutup kemungkinankah Ibu melakukan pembelajaran dengan rekan yang lintas mata pelajaran? Boleh dengan sesama guru IPA, kemudian dengan guru bahasa pun kita tidak terlepas dari mereka, karena nanti kan di dalam ilmu biologi maupun ilmu IPA lainnya kan ada nanti pembuatan karya tulis ilmiah. Jadi saling melibatkan teman-teman ya Bu ya yang ada di sekitar. Nah, kira-kira bagaimana nih komitmen Ibu untuk melakukan rencana yang Ibu sudah tetapkan tadi? Tetap semangat mau melakukan? Tetap semangat untuk melakukan suatu perubahan. Luar biasa sekali ya Ibu. Nah, di akhir pembicaraan kita ini kira-kira kesimpulan apa yang Ibu dapat dari percakapan kita hari ini nih tentang evaluasi Ibu terhadap pembelajaran pada saat observasi kemarin? Apa kira-kira kesimpulan yang bisa Ibu dapatkan ini? Kesimpulannya dari proses yang telah kita lakukan kemarin sampai sekarang ya Bu ya. Yang pertama, saya sudah bisa meningkatkan motivasi belajar siswa mungkin dengan menggunakan TIK, kan? TIK karena generasi sekarang kan adalah generasi Z yang sangat dekat dengan TIK itu. Jadi Ibu sudah bisa meningkatkan motivasi. Apalagi kira-kira kemudian saya lebih bisa meningkatkan supaya anak itu bisa lebih berpikir kritis, karena kan sekarang pemerintah menginginkan anak bisa menjawab soal-soal yang bukan hanya lot tapi quotes. Dengan pembelajaran berbasis masalah atau yang berpikir kritis, anak bisa menjawab soal-soal quotes. Itu saja kira-kira Bu? Kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi berarti kita sebagai guru bisa memenuhi kebutuhan siswa untuk belajar, sehingga kalau kebutuhan sudah terpenuhi dia akan ikut dengan kita dan suka dengan pembelajaran kita. Nah, yang tak kalah penting dari pembelajaran pada saat sekarang ini adalah karakter siswa yang terintegrasi, yang nanti akan kita apakan dengan KSE tadi, jadi keterampilan sosial emosional, anak-anak yang berkarakter. Anak menghasilkan anak-anak yang berkarakter ya, tentu saja pembelajaran mungkin yang berpihak
pada peserta didik. Nah, apakah dari percakapan kita hari ini, Bu Mai, kan tujuannya tadi ingin melakukan evaluasi, refleksi, apakah terjawab nih dari diskusi kita siang hari ini? Sudah terjawab sekali Bu Jen. Yang tadinya, oh ini benar nak letaknya di sini, yang konten ini benar nak letak di sini, oh yang proses tadi benar nak letaknya di sini, ya kan? Berarti intinya kan saya tidak mengajari ibu nih di sini, ibu yang belajar gitu sendiri. Artinya ibu belajar memetakan diri ibu sendiri. Mungkin ini saja percakapan kita siang hari ini. Saya terima kasih buat waktu yang Ibu Mai berikan. Mudah-mudahan pembelajaran kedepannya semakin baik. Saya salut dan luar biasa dengan semangat ibu untuk selalu berpikir berubah, memperbaiki ke arah yang lebih baik untuk keselamatan anak-anak kita. Terima kasih Bu Mai. Demikian pembicaraan kami hari ini di sesi percakapan pasca observasi. Semoga bermanfaat. Selamat siang.